Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Fajrizain dengan NIM 1119096000074 dari jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ingin membahas tentang percobaan pemurnian garam kasar. Berikut adalah penjelasannya. Dalam percobaan ini terdapat alat-alat yang akan digunakan seperti sawat rasa, timbangan, corong, korek api, batang pengaduk, kaki 3, spiritus, dan beker glass. Bahan-bahan yang akan digunakan dalam percobaan ini seperti kertas saring, arang, dan garam kasar. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menimbang beker glass kosong. Beker glass ini memiliki bobot seberat 104 gram. Kemudian ditambahkan dengan 1 sendok makan garam kasar. Bobot yang dimiliki beker glass yang telah ditambahkan dengan 1 sendok makan garam kasar seberat 124 gram. Lalu, padatan garam tersebut dilarutkan dengan air. Penambahan air ini bertujuan untuk melarutkan padatan garam. Lalu, padatan garam yang telah ditambahkan dengan air diaduk sambil dipanaskan hingga menjadi homogen. Pemanasan ini bertujuan untuk memperbesar kelarutan garam dalam air. Tahapan ini disebut dengan proses pelarutan. Berikut adalah reaksi yang terjadi. Kemudian, dilakukan penyaringan. Penyaringan ini berfungsi untuk memisahkan zat-zat pengotor seperti pasir yang terdapat dalam larutan garam. Proses ini disebut juga proses filtrasi. Filtrasi adalah suatu proses yang digunakan untuk memisahkan cairan atau gas dengan media saring. Cairan yang didapat setelah penyaringan disebut dengan filtrat, dan padatan yang tertinggal ketika disaring disebut residu. Kemudian, filtrat tersebut ditambahkan dengan arang dan diaduk. Fungsi dari penambahan arang ini adalah untuk mengendapkan kotoran di larutan melalui sifat koloid, yaitu absorpsi. Kandungan utama arang adalah karbon yang memiliki kemampuan pengikatan kotoran di air dengan pori-porinya. Penggunaan arang untuk pemurnian garam ini merupakan contoh dari sifat absorpsi pada koloid, yaitu kemampuan penyerapan partikel terdispersi koloid. Karbon pada arang dapat menarik dengan gaya van der Waals dan menyerap partikel terdispersi di sistem koloid yang menyebabkan garam kotor. Karbon akan bekerja dan mengikat kotoran ini, sehingga kotoran terikat dan menggumpal dan bisa dikeluarkan dari larutan melalui penyaringan atau pengendapan. Dengan demikian, zat kotoran di larutan ini bisa dipisahkan dan garam jadi lebih bersih. Kemudian, larutan garam yang telah ditambahkan dengan arang disaring dengan kertas saring. Selanjutnya, dilakukan proses penguapan. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan kembali kristal garam yang telah dipisahkan dari zat pengotornya. Kristalisasi penguapan dilakukan jika zat yang akan dipisahkan tahan terhadap panas dan titik bukunya lebih tinggi daripada titik didih pelarut. Garam bisa dipisahkan dengan air dengan cara menguapkan airnya sampai habis, sehingga yang tersisa hanyalah padatan garam yang telah dimurnikan. Pada proses penguapan sebelumnya, saya menggunakan spiritus, tetapi karena terlalu lama, maka saya akan menggantinya dengan kompor. Dalam beker glass tersebut, sudah terlihat padatan garam yang telah dimurnikan. Berikut merupakan reaksi yang terjadi. Dan berikut adalah hasil garam yang telah dimurnikan melalui proses filtrasi dan evaporasi atau yang dikenal dengan penguapan. Kemudian, melakukan penimbangan. Beker gelas yang berisi garam yang telah dimurnikan memiliki bobot seberat 121 gram, sehingga
bobot garam yang dimurnikan dihasilkan seberat 17 gram. Bobot ini berbeda dengan bobot garam kasar yang digunakan seberat 20 gram. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti sudah hilangnya zat pengotor, dan bisa juga saat proses penguapan terdapat garam yang meletup hingga keluar dari beker glass. Hal ini menyebabkan berkurangnya bobot dari garam murni. Sehingga bisa dihitung besarnya persen rendemen. Rendemen yang dihasilkan sebesar 85%. Berikut merupakan perbandingan dari garam kasar dengan garam yang telah dimurnikan. Piring yang berada di sebelah kiri adalah garam kasar. Garam ini memiliki ciri-ciri yaitu memiliki tekstur yang kasar dan memiliki warna yang keruh. Kemudian, di piring sebelah kanan ada garam yang telah dimurnikan. Garam ini memiliki tekstur yang halus dibandingkan dengan garam kasar dan memiliki warna yang lebih jernih dibandingkan dengan garam kasar. Kesimpulan: berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa garam kasar dapat dimurnikan dengan cara pelarutan, filtrasi, dan evaporasi. Kristal garam yang telah dimurnikan didapat seberat 17 gram dengan persen rendemen sebesar 85%. Berikut adalah perhitungannya. Diketahui, bobot beker glass kosong seberat 104 gram. Bobot beker glass plus garam kasar seberat 124 gram. Bobot beker glass ditambah garam murni seberat 121 gram. Yang ditanya adalah rendemennya. Untuk mencari rendemen, kita harus mengetahui bobot garam kasar dan bobot garam murninya. Bobot garam kasar bisa dihitung dengan B-A atau bobot beker glass ditambah garam kasar dikurangi dengan bobot beker glass kosong, sehingga didapatkan bobot garam kasar seberat 20 gram. Bobot garam murni didapatkan dengan bobot beker glass garam murni dikurangi dengan bobot beker glass kosong, sehingga didapatkan bobot garam murni seberat 17 gram. Sehingga bisa dihitung persen rendemennya. Persen rendemen dapat dihitung dengan bobot garam murni dibagi dengan bobot garam sampel dikali 100%, sehingga 17 gram dibagi dengan 20 dikali 100% didapatkan 85%. Jadi, persen rendemennya yaitu 85%. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.